Selamat datang di Berita Terkini ID. Pernah kebayang enggak? Tumpukan uang triliunan hasil korupsi yang disita negara itu bisa jadi apa? Jadi kas negara biasa? Atau langsung disalurkan buat membiayai program yang kita rasakan manfaatnya? Inilah yang lagi jadi perbincangan hangat. Rencana berani dari Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto. Beliau punya visi, uang rampasan koruptor, wajib digunakan untuk rakyat. Mari kita lihat angkanya. Indonesia itu kerugian akibat korupsi, angkanya bikin sakit kepala. Kita bicara puluhan, bahkan ratusan triliun rupiah. Uang ini, kalau dikumpulkan, bisa membangun puluhan ribu sekolah, ratusan rumah sakit, atau menutupi defisit di banyak sektor. Selama ini, uang hasil sitaan korupsi tindak pidana pencucian uang atau TPPU memang dikembalikan ke negara. Masuknya kemana? Biasanya, masuk ke pos penerimaan negara bukan pajak PNBP dan kemudian masuk ke APBN anggaran pendapatan dan belanja negara secara umum. Tapi, apa masalahnya? Prosesnya panjang, birokrasinya ribet. Uang itu seringkali tenggelam dalam lautan anggaran, dan dampaknya ke masyarakat jadi nggak terasa nendang. Nah, disinilah ide Presiden Prabowo muncul. Beliau ingin dana ini punya jalur cepat dan alokasi yang spesifik. Ini bukan sekadar uang kembali, tapi uang yang punya misi. Inti dari rencana ini adalah memutar uang koruptor langsung kembali ke tangan rakyat yang dirugikan. Presiden Prabowo mengarahkan agar uang rampasan ini bisa disorot secara ring-fence, artinya, dananya dilingkari dan hanya boleh digunakan untuk program-program unggulan tertentu. Fokusnya, program-program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti program gizi dan makanan gratis, makan siang gratis, pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal, serta modal kerja atau bantuan sosial masyarakat untuk kurang mampu. Ini bukan cuma soal pendanaan, bro. Ini pesan keras ke para koruptor. Korupsi tidak akan pernah menguntungkan. Hasil kejahatanmu akan dipakai untuk mensejahterakan korbanmu. Ini adalah instrumen psikologis sekaligus fiskal yang kuat. Tentu saja, rencana berani ini tidak akan mulus. Ada dua tantangan besar yang harus diselesaikan, hukum dan akuntabilitas. Tantangan pertama, dasar hukum. Saat ini, aturan mainnya ada di Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan. Uang rampasan adalah milik negara. Untuk bisa mengalokasikannya secara spesifik, terutama konsep ring-fence financing, mungkin perlu perubahan regulasi, bahkan bisa sampai revisi undang-undang. Harus dipastikan alokasi ini tidak melebihi prinsip APBN, yaitu non-earmarking, tidak memfokuskan sumber dana untuk belanja tertentu. Tantangan kedua, akuntabilitas dan transparansi. Bayangin, kalau dana ini dipisah, pengawasannya harus ekstra ketat. Jangan sampai uang koruptor malah jadi lahan korupsi-korupsi. Pemerintah harus menciptakan sistem pelaporan yang super transparan dan bisa diakses publik. Misalnya, website khusus yang menampilkan dari mana uang ini didapat dan kemana uang ini disalurkan. Prinsip akuntabilitas adalah kunci keberhasilan rencana ini. Apa dampak terbesar jika rencana ini berhasil? Pertama, program percepatan. Program prioritas pemerintah bisa dieksekusi lebih cepat tanpa harus menunggu persetujuan anggaran tahunan yang panjang. Kedua, ini adalah efek jera yang nyata bagi koruptor, karena mereka melihat hartanya langsung dipakai untuk membantu rakyat miskin yang mereka rugikan. Ketiga, kepercayaan publik akan meningkat drastis, karena rakyat merasa manfaat langsung dari upaya pemberantasan korupsi. Jadi, rencana Presiden Prabowo untuk mempercepat sirkulasi uang koruptor kembali ke rakyat adalah ide yang sangat populis dan berpotensi revolusioner. Ini mengubah uang korupsi dari sekedar aset negara menjadi amunisi langsung untuk program kesejahteraan. Gimana menurut lo, bro? Apakah uang rampasan koruptor ini harus punya jalur cepat ke program rakyat? Atau harus tetap lewat mekanisme APBN biasa? Ketik pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau lo setuju dengan visi ini, share ke teman-teman lo, dan yang paling penting, subscribe channel ini buat analisis kebijakan keren lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.